Halo Generus Trisukses, kembali lagi bersama kami Trisukses Education. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal harian teknis penata layanan operasional untuk formasi wali asuh dan wali asrama sekolah rakyat. Oke, kita sudah memasuki part yang ke-6. Nah, buat teman-teman yang mau mendapatkan part 1 dan 5-nya dan juga soal-soal tryout, silahkan join ke course kita yang ada di website trisukses.edukati.com. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Dalam 1 bulan terakhir, Anda sebagai wali asrama menerima laporan bahwa fasilitas mesin cuci swadaya asrama seringkali mengalami kerusakan pada komponen pembuangan airnya. Langkah kajian awal operasional yang paling sistematis untuk mengidentifikasi akar permasalahan tersebut adalah... Oke, untuk soal nomor 1 ini jelas ya, materinya adalah melakukan kajian awal terhadap permasalahan layanan operasional. Oke, kita cek opsi A. Segera memanggil teknisi profesional untuk mengganti mesin cuci dengan model terbaru yang lebih tahan banting agar operasional tidak terganggu. Opsi B. Menuduh siswa angkatan baru sebagai penyebab kerusakan dan memberikan sanksi denda kolektif untuk menutupi biaya perbaikan fasilitas. Opsi C. Melakukan pengecekan fisik pada filter pembuangan, mengamati langsung cara siswa mengoperasikan mesin, dan mewawancarai petugas kebersihan. Opsi D. Membuat peraturan baru yang melarang penggunaan mesin cuci sepenuhnya dan mewajibkan seluruh siswa mencuci pakaian secara manual. Opsi E. Mengajukan proposal permohonan dana tambahan kepada donatur sekolah rakyat untuk membiayai kontrak pemeliharaan mesin cuci jangka panjang. Oke, jadi kajian awal harus berbasis pengumpulan data lapangan atau investigasi. Nah, dengan mengecek kondisi fisik yaitu filternya, kemudian mengobservasi perilaku penggunaannya, jadi cara siswa mengoperasikannya, dan juga menggali informasi dari saksi yaitu petugas kebersihan pada opsi C, ini adalah langkah analitis untuk mengetahui apakah kerusakan disebabkan oleh malfungsi alat, kelalaian pengguna, misalnya ada koin atau kertas di saku baju, atau kelebihan kapasitas. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Betul sekali. Lanjut kita ke soal nomor 2. Tingkat partisipasi siswa asrama dalam kegiatan apel pagi dan senam bersama menurun drastis. Banyak siswa beralasan sakit perut atau pusing. Sebagai penata layanan operasional yang merangkap wali asuh, kajian awal yang paling tepat dan komprehensif adalah... Oke, untuk soal nomor 2 ini masih sama ya, yaitu melakukan kajian awal terhadap permasalahan layanan operasional. Oke, kita cek opsi A. Mengumpulkan seluruh siswa di lapangan, memberikan hukuman fisik ringan yang mendidik, dan memaksa mereka untuk tetap mengikuti kegiatan apel pagi. Opsi B. Meminta bagian dapur menyajikan menu sarapan yang lebih mewah agar para siswa merasa termotivasi untuk bangun lebih pagi dan mengikuti senam. Opsi C. Menganalisis buku catatan kesehatan di klinik asrama, mengevaluasi menu makan malam sebelumnya, dan mengecek sirkulasi udara di dalam kamar tidur. Opsi D. Mengubah jadwal apel pagi menjadi apel sore secara sepihak agar sesuai dengan ritme biologis para siswa yang sering begadang untuk belajar. Opsi E. Mengabaikan penurunan partisipasi tersebut karena menganggap hal itu sebagai dinamika wajar anak usia sekolah yang sedang mencari jati diri. Oke, penurunan partisipasi yang disertai alasan medis massal yaitu sakit perut atau pusing, ini memerlukan kajian operasional di bidang kesehatan lingkungan dan juga logistik konsumsinya. Nah, menganalisis tren keluhan di klinik, kemudian mengevaluasi higienitas atau gizi makan malamnya, dan mengecek ventilasi kamar seperti yang ada di opsi C ini adalah langkah investigasi berbasis bukti sebelum menjatuhkan sanksi atau mengubah kebijakan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Betul sekali. Lanjut kita ke soal nomor 3. Menjelang libur panjang pergantian semester, sebagian besar siswa sekolah rakyat akan pulang kampung. Namun ada sekitar 20 siswa yang tetap tinggal di asrama. Rencana layanan operasional terkait keamanan dan efisiensi logistik yang paling tepat untuk situasi ini adalah...
Oke, untuk nomor 3 ini materinya berkaitan dengan menyusun rencana layanan operasional. Oke, kita cek opsi A. Menutup total akses dapur dan meminta siswa yang tinggal untuk mencari makan sendiri di luar asrama dengan uang saku pribadi masing-masing. Opsi B. Mengelompokkan siswa yang tinggal ke dalam satu zonasi lorong kamar, menyesuaikan takaran belanja bahan makanan pokok, dan menyusun jadwal piket jaga mandiri. Opsi C. Menginstruksikan seluruh staf operasional asrama untuk tetap bekerja secara penuh waktu tanpa mengambil cuti demi melayani 20 siswa tersebut. Opsi D. Membiarkan siswa tersebar di kamar mereka masing-masing seperti biasa agar mereka merasa leluasa dan nyaman selama masa liburan berlangsung. Opsi E. Menitipkan ke-20 siswa tersebut ke panti asuhan terdekat agar pihak asrama tidak perlu mengeluarkan biaya operasional pemeliharaan gedung selama libur. Oke, rencana operasional di masa low season atau libur menuntut efisiensi daya dan pengawasan yang terpusat. Nah, melakukan konsolidasi zonasi kamar ini akan memudahkan pemantauan dan menghemat listrik juga air. Kemudian menyesuaikan logistik dapat mencegah pemborosan makanan. Dan piket jaga mandiri dapat melatih tanggung jawabnya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi B, betul sekali. Lanjut kita ke soal nomor 4. Untuk mengatasi masalah gizi dengan anggaran terbatas, asrama merencanakan program kebun sayur swadaya. Dalam menyusun dokumen rencana layanan operasional atau Term of Reference, komponen manajerial krusial yang wajib Anda rumuskan adalah... Oke, untuk soal nomor 4 ini masih sama, materinya berkaitan dengan menyusun rencana layanan operasional. Oke, kita cek opsi A. Daftar hukuman bagi kelompok siswa yang tanaman sayurnya mati atau gagal panen akibat kelalaian dalam menyiram dan memberi pupuk. Opsi B. Rincian desain estetika kebun sayur agar terlihat instagramable dan bisa digunakan sebagai bahan promosi sekolah rakyat di media sosial. Opsi C. Pemetaan lahan yang tersedia, penyusunan RAB, pengadaan bibit dasar, jadwal rotasi perawatan oleh siswa, serta target estimasi waktu panen. Opsi D. Strategi penjualan hasil panen sayur ke pasar tradisional terdekat dengan harga tinggi untuk memperkaya kas pribadi kepengurusan asrama. Opsi E. Pencarian tenaga petani profesional dari luar asrama untuk mengelola seluruh lahan agar program tersebut dijamin berhasil tanpa risiko kegagalan. Oke, jadi perencanaan operasional seperti TOR atau KAK harus memuat tata laksana teknis yang terukur. Nah, kalau kita lihat di opsi C, ini mencakup lokasi, yaitu pemetaan, kemudian anggarannya, yaitu RAB bibit, pelaksananya, jadwal rotasi siswa yang selaras dengan fungsi wali asuh, dan juga instrumen targetnya, yaitu estimasi panen. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi C, betul sekali. Lanjut kita ke soal nomor 5. Asrama baru saja menerima hibah dana dari pemerintah daerah khusus untuk pembaruan perlengkapan kebersihan dan sanitasi seperti alat pel, sapu, cairan karbon, dan lain-lain. Langkah operasional yang paling akuntabel dalam penyiapan dan pengadaan barang tersebut adalah... Oke, untuk soal nomor 5 ini berkaitan dengan materi menyiapkan bahan dan peralatan layanan operasional. Oke, kita cek opsi A. Langsung menghabiskan seluruh dana hibah di toko grosir terdekat tanpa perlu melakukan survei harga karena dana tersebut harus segera diserap. Opsi B. Melakukan inventarisasi alat kebersihan yang masih layak pakai di gudang. Menghitung defisit kebutuhan real, membandingkan harga pasar, dan menyusun faktur pembelian. Opsi C. Membeli produk pembersih impor berkualitas sangat tinggi meskipun hanya mendapatkan sedikit barang demi menjaga gengsi fasilitas sekolah rakyat. Opsi D. Menyerahkan uang tunai hibah tersebut secara penuh kepada ketua asrama siswa untuk dibelanjakan sesuai selera dan keinginan para penghuni. Opsi E. Membeli bahan secara mencicil sedikit demi sedikit setiap bulannya agar kas asrama selalu terlihat memiliki saldo yang besar jika sewaktu-waktu
diaudit. Nah, akuntabilitas dan efisiensi adalah prinsip utama manajemen logistik publik. Nah, melakukan stock of name atau inventarisasi terlebih dahulu dapat mencegah pembelian barang yang sudah ada. Kemudian mengukur defisit dan membandingkan harga dapat memastikan anggaran terserap secara efektif dan memiliki bukti administratif yang sah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Betul sekali. Lanjut kita ke soal nomor 6. Menyambut tahun ajaran baru, Anda ditugaskan menyiapkan paket First Aid Kit atau P3K untuk diletakkan di setiap lorong asrama. Prosedur penyiapan peralatan medis darurat yang paling sesuai standar keselamatan layanan adalah... Oke, untuk soal nomor 6 ini masih sama ya, yaitu berkaitan dengan materi menyiapkan bahan dan peralatan layanan operasional. Oke, kita cek opsi A. Menyediakan peralatan medis berat seperti tabung oksigen besar dan alat bedah minor meskipun asrama tidak memiliki staf medis yang bersiaga 24 jam. Opsi B. Mengumpulkan kembali sisa obat-obatan dari tahun-tahun sebelumnya tanpa perlu memeriksa tanggal kadaluarsa demi penghematan anggaran operasional secara maksimal. Opsi C. Membeli kotak P3K standar, memastikan ketersediaan perban, obat luka luar, dan obat umum ringan yang belum kadaluarsa, serta memasang panduan penggunaannya. Opsi D. Mengunci rapat seluruh kotak P3K dan hanya pemegang kunci utama yaitu kepala asrama yang boleh membukanya agar obat tidak dicuri oleh para siswa. Opsi E. Meminta setiap siswa baru untuk membawa kotak P3K pribadi dari rumah sehingga pihak asrama tidak perlu repot melakukan penyiapan bahan logistik medis. Nah, penyiapan P3K tingkat asrama ini berfokus pada pertolongan pertama, bukan penanganan medis berat. Nah, dengan memastikan kelengkapan alat dasarnya, kemudian mengecek masa berlaku obat dan melampirkan guidance atau panduan agar bisa digunakan secara tepat guna saat darurat, ini adalah prosedur operasional standar penyiapan logistik keselamatan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Betul sekali. Lanjut kita ke soal nomor 7. SOP asrama menetapkan bahwa pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, seluruh lampu kamar utama harus dipadamkan untuk memastikan siswa mendapat waktu istirahat yang cukup. Saat Anda melakukan patroli rutin, Anda mendapati satu kamar masih menyalakan lampu dan siswanya berkerumun bermain gitar. Tindakan eksekusi operasional yang paling mencerminkan peran wali asuh adalah... Oke, untuk soal nomor 7 ini materinya berkaitan dengan melaksanakan layanan operasional sesuai hasil kajian. Oke, kita cek opsi A. Menendang pintu kamar tersebut secara keras untuk memberikan efek kejut, lalu menyita gitar mereka secara permanen tanpa memberikan kesempatan berbicara. Opsi B. Masuk dengan sopan, memberikan teguran lisan yang tegas mengenai pelanggaran SOP jam malam, meminta mereka mematikan lampu saat itu juga dan mencatatnya di buku asuh. Opsi C. Mematikan saklar aliran listrik utama yang mengarah ke lorong kamar tersebut dari ruang panel kontrol agar mereka terpaksa tidur dalam kegelapan. Opsi D. Membiarkan saja pelanggaran tersebut karena Anda merasa kasihan, mereka mungkin butuh hiburan setelah penat belajar seharian penuh di sekolah rakyat. Opsi E. Melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian terdekat dengan alasan para siswa telah mengganggu ketertiban umum dan keamanan masyarakat sekitar. Nah, eksekusi SOP harus bersifat korektif secara real time, tapi tetap menjunjung tinggi prinsip pedagogis yaitu pendidikan. Nah, masuk dengan sopan, kemudian menegurnya, kemudian memastikan aturan ini ditegakkan saat itu juga dengan mematikan lampu dan mendokumentasikan pelanggarannya. Jadi dicatat di buku asuh, ini adalah tindakan terukur dan profesional. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Betul sekali. Lanjut kita ke soal nomor 8.
Saat jam makan siang sedang berlangsung, tiba-tiba terjadi gempa bumi tektonik berskala sedang yang membuat bangunan asrama bergetar cukup kuat. Langkah pelaksanaan operasional kedaruratan yang harus segera Anda pimpin adalah... Oke, untuk soal nomor 8 ini masih sama, yaitu berkaitan dengan melaksanakan layanan operasional sesuai hasil kajian. Oke, kita cek opsi A. Menginstruksikan siswa untuk diam di tempat dan berlindung di bawah meja makan, disusul arahan evakuasi ke titik kumpul terbuka, serta melakukan presensi atau head count. Opsi B, ikut berlari panik keluar dari ruang makan untuk menyelamatkan diri sendiri dan membiarkan para siswa mencari rute evakuasinya masing-masing secara acak. Opsi C, memerintahkan siswa untuk segera kembali ke kamar tidur mereka masing-masing agar bisa menyelamatkan barang-barang berharga seperti ponsel dan dompet. Opsi D, mengunci pintu ruang makan dari dalam agar siswa tidak berhamburan keluar dan berpotensi saling injak di area koridor yang sempit. Opsi E, langsung menelpon dinas pemadam kebakaran tanpa melakukan mitigasi awal di lokasi kejadian karena merasa itu bukan tanggung jawab petugas operasional. Oke, jadi SOP kedaruratan bencana gempa bumi adalah drop, cover, and hold on. Jadi berlindung di bawah meja, kemudian dilanjutkan dengan evakuasi tertib ke assembly point atau titik kumpul, dan memvalidasi keselamatan jiwa melalui presensi atau head count. Nah, ini adalah prosedur wajib tanggap darurat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi A, betul sekali. Lanjut, kita ke soal nomor 9. Setelah 1 semester mengimplementasikan program operasional kakak asuh kebersihan, di mana siswa kelas akhir membimbing adik kelasnya mengelola kebersihan zona asrama, Anda ditugaskan membuat laporan evaluasi capaian layanan. Indikator kebersihan utamanya atau Key Performance Indicator yang paling valid untuk Anda analisis adalah... Oke, untuk soal nomor 9 ini berkaitan dengan materi mengevaluasi pelaksanaan layanan operasional. Oke, kita cek opsi A. Perbandingan antara jumlah anggaran operasional sekolah yang cair dari pemerintah daerah pada semester ini dengan semester-semester sebelumnya. Opsi B. Penurunan drastis pada jumlah porsi makan asrama yang terbuang sia-sia setelah program tersebut disosialisasikan secara masif oleh pengurus. Opsi C. Peningkatan skor inspeksi kebersihan kamar per zona, berkurangnya laporan fasilitas rusak akibat kelalaian, serta umpan balik positif dari adik kelas. Opsi D. Jumlah penghargaan tingkat nasional yang berhasil diraih oleh sekolah rakyat sebagai institusi pendidikan berbasis lingkungan yang inovatif. Opsi E. Kesediaan para orang tua siswa untuk membayar iuran bulanan tambahan secara sukarela sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja pengelola asrama. Oke, jadi evaluasi pelaksanaan layanan harus linier dan apple to apple dengan tujuan programnya. Nah, kalau programnya adalah tentang bimbingan kebersihan, maka indikator objektifnya adalah data skor kebersihan zona, kemudian penurunan tingkat vandalisme atau kelalaian, dan feedback dari sasaran programnya. Nah, ini seperti apa yang ada di opsi C, betul sekali. Nah, opsi lain tidak relevan dengan tujuan teknis program yang sedang dievaluasi. Jadi untuk soal nomor 9 jawaban paling tepat adalah opsi C, betul sekali. Oke, selesai sudah pembahasan latihan soal harian teknis penata layanan operasional untuk formasi wali asuh dan wali asrama sekolah rakyat. Nah, buat teman-teman yang mau mendapatkan soal-soal seperti ini, silahkan join ke course kita yang ada di website trisukses.edukati.com. Oke, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa lagi di pembahasan soal berikutnya.